Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku, santriwan santriwati yang saya cintai, alhamdulillah pada musim pandemi ini kita bisa bertemu walaupun melalui YouTube. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada kesempatan ini anak-anak akan saya ajak mengkaji surat An-Nahl ayat 120 sampai dengan 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, karena ada dia ummatan, umat, qanitan yang tunduk, lillahi kepada Allah, hanifan yang hanif, yakni condong kepada kebenaran, walam yaku dan tidaklah ada Ibrahim minal musyrikina tergolong orang-orang yang musyrik, syakiran yang bersyukur, li an'umihi terhadap nikmat-nikmat Allah, ijtabah memilih Allahu akan Ibrahim, wahada dan membimbing Allah atau menunjukkan Allahu akan Ibrahim ila siratin ke jalan mustaqim yang lurus, wa ataina dan memberikan kami atau mendatangkan kami hu akan Ibrahim fit dunia di dalam dunia hasanatan akan kebaikan, wa innahu dan sesungguhnya Ibrahim fil akhirati di dalam akhirat laminas sholihina sungguh dari golongan orang-orang yang soleh. Inna Ibrahima kana ummatan, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah. Kalimat ummah ini biasanya digunakan untuk jumlah kelompok manusia yang banyak. Contoh umat Islam, karena jumlah umat Islam itu banyak. Umat Nasori, umat Nasoro, karena umat Nasrani itu jumlahnya juga banyak. Kemudian umat Yahudi, karena umat Yahudi jumlahnya juga banyak. Namun ini seorang Ibrahim disebut dengan umat. Mengapa demikian? Jawabnya karena Ibrahim punya anak yang bernama Ishak, kemudian Ishak punya anak yang bernama Yakub, kemudian dari keturunan Yakub inilah lahir Bani Israel yang jumlahnya sangat besar sekali atau sangat banyak sekali.
Kemudian Ibrahim juga punya anak Ismail. Dari keturunan Ismail inilah lahir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Arab Musta'ribin. Nah, dari keturunan Ishak dan Ismail inilah lahirlah manusia yang jumlahnya sangat besar, sangat banyak. Oleh karena itu Nabi Ibrahim disebut dengan ummah karena memiliki keturunan yang sangat banyak. Kemudian kalimat ummah ini bisa juga diartikan al-imamul ladzi yuqtada bih, yaitu seorang imam atau pemimpin yang ucapannya sangat didengar dan perilakunya sangat bisa diteladani. Setiap ucapannya didengarkan oleh masyarakat dan setiap perilakunya dicontoh oleh masyarakat. Itu juga makna daripada. Kemudian ada juga makna lagi. Ummah dimaknai dengan alladzi yu'allimun nas al-khaira, yaitu orang yang mengajarkan kepada manusia akan kebaikan. Sehingga orang yang kesehariannya itu mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu majelis taklim ke majelis taklim yang lain, dari satu kajian ke kajian yang lain, maka ini bisa disebut juga dengan ummah. Kemudian lanjutan ayat, qanitan lillahi hanifan. Ibrahim adalah qanitan lillah, orang yang sangat tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking tunduknya Nabi Ibrahim terhadap perintah-perintah Allah, sampai ketika Ibrahim disuruh menyembelih anaknya pun oleh Nabi Ibrahim, perintah itu dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Padahal pada waktu Nabi Ibrahim punya anak yang bernama Ismail, usia beliau adalah 86 tahun. Ya. Usia 86 tahun ini baru dianugerahi seorang anak yang bernama Ismail. Ini kan luar biasa. Ya. Karena apa? Menurut usia manusia sekarang 86 itu adalah sulit untuk mendapatkan anak. Tapi justru Nabi Ibrahim punya anak di usia itu. Makanya dikatakan oleh ayat yang ada dalam surat As-Saff, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami gembirakan Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang bernama Ismail yang sangat penyantun. Dikatakan fabasyarnahu dalam ayat. Karena apa? Karena memang kelahiran Ismail betul-betul merupakan kegembiraan yang luar biasa bagi Ibrahim. Karena beliau sudah merindukan anak puluhan tahun. Dan beliau berdoa sebagaimana dijelaskan dalam ayat sebelumnya, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Itu yang terus dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim di hadapan Allah sampai bertahun-tahun. Nah, baru usia 86 tahun ya, beliau dianugerahi anak. Meskipun demikian, setelah anak yang bernama Ismail ini berusia remaja,
kurang lebih 13 atau 14 tahun, maka Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Tapi oleh Ibrahim, perintah itu tetap dilaksanakan. Sehingga diterangkan dalam ayat, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala Ismail berusia remaja, bisa bekerja bersama bapaknya, maka Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Ismail. Kita tahu nak bahwa mimpi Nabi adalah termasuk wahyu. Oleh karena itu kalau Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Ismail harus dilaksanakan. Nah, mimpi itu pun dilaksanakan. Karena Ibrahim seorang ayah yang sangat demokratis, maka sebelum menyembelih anaknya yang bernama Ismail, Ibrahim minta pendapat dulu kepada anaknya. Fangdur madzatar, bagaimana pendapatmu, wahai anakku Ismail? Ismail menjawab, qala ya Fatif al-matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku tergolong orang-orang yang sabar. Itulah jawaban seorang anak. Maklum ya, dia adalah anak yang halim, yang sangat penyantun. Dan dia adalah anak yang sangat soleh, seperti kesolehan bapaknya yang bernama Ibrahim. Kemudian dilanjutkan hanifan walam yakun minal musyrikin. Ibrahim adalah seorang yang hanif. Hanif itu artinya condong kepada kebenaran, condong kepada tauhid dan jauh dari kemusyrikan. Kemudian syakiran li'an umih. Ibrahim adalah sangat berterima kasih, bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Dan sebagai tanda syukurnya Ibrahim adalah beliau membangun atau mendirikan Ka'bah yang sekarang menjadi kiblat kita kaum muslimin yang ada di penjuru dunia. Dan termasuk adanya Ka'bah di Mekah itu menjadikan kota Mekah adalah menjadi kota Syarafain Haramain. Menurut buku yang pernah saya baca, Mekah disebut dengan Syarafain Haramain karena 3 hal. Pertama, karena di situ ada Ka'bah. Yang kedua, Maulidun Nabi, tempat lahirnya Nabi. Dan yang ketiga, Mahbatul Wahyu, tempat turunnya Wahyu Al-Quran. Karena 3 hal inilah maka kota Mekah disebut dengan Syarafain Haramain. Kemudian yang berikutnya, ijtabahu wahadahu ila siratim mustaqim. Dan Allah telah memilih Nabi Ibrahim dan membimbingnya atau menunjukkannya ke jalan yang lurus. Ibrahim dipilih oleh Allah. Ini sudah melalui infopertes atau uji kelayakan. Karena apa? Sebelumnya ya, beliau telah diuji oleh Allah. Ujian yang pertama, beliau pernah dibakar oleh kaumnya. Kemudian yang kedua, beliau juga diusir dari rumah dan kampung halamannya oleh ayahnya sendiri. Sampai dari negeri Irak, beliau pindah ke Yerusalem atau Palestina, kemudian ke Mesir, kemudian pindah ke Hijaz atau ke tanah Arab. Ya. Nah, setelah melalui ujian-ujian itulah maka beliau dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi dan menjadi rasul. Jadi ini adalah seorang dipilih oleh Allah setelah melakukan
uji kelayakan. Oleh karena itu, ini perlu dicontoh. Setiap kita mau memilih pemimpin, memilih imam, maka sebelum kita pilih imam itu harus diuji dulu, dia layak enggak untuk jadi imam, dia layak enggak untuk jadi pemimpin. Nah, ini adalah meneladani kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian wa atainahu fid dunya hasanah. Dan kami Allah telah memberikan kepada Nabi Ibrahim di dunia ini kebaikan. Kebaikan apa itu? Hasanah apa itu? Yang dimaksud dengan hasanah di sini adalah hadirnya seorang anak yang bernama Ismail. Nah, setelah beberapa tahun lagi punya anak yang bernama Ishak. Nah, kehadiran anak inilah yang oleh Al-Quran khususnya dalam ayat ini disebut kebaikan dunia. Selain itu, di dalam tafsir yang lain adalah kebaikan di dunia yang telah diberikan oleh Allah kepada Ibrahim adalah Nabi Ibrahim menjadi lisanas sidqin, yaitu buah bibir yang baik-baik pada waktu beliau masih hidup maupun ketika beliau sudah meninggal. Sehingga kebaikan-kebaikan beliau selalu diceritakan, disampaikan oleh para khatib, oleh para mubaligh, khususnya pada waktu sholat Idul Adha. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, lanjutan ayat wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan sesungguhnya Ibrahim di dalam akhirat nanti sungguh tergolong hamba-hambaku yang soleh. Kemudian Nabi Ibrahim di akhirat nanti termasuk hamba Allah yang sangat soleh. Itulah anak-anakku sekalian, kajian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.